Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang sami-sami kita hormati yang terhormat Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sebelah, yang saya hormati para kepala pondok, yang saya hormati Mawakis dan kawan jajaran pengurus Yayasan Khairiyah Hasyim Sebelah Jombang, yang Allah hormati para pimpinan unit mulai dari KB, TK, MI, MPS, Aliyah dan juga Madrasah Diniyah. Hingga Allah hormati para asatidz dan ustadzah, para dewan guru, dan juga hingga Allah hormati para rawuh sedaya, para wali murid, para wali santri. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajalah di hari Ahad Wage tanggal 17 Sya'ban 1446 Hijriah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan barokah, sehingga kita dalam menyongsong masuknya bulan Ramadan kita dalam kondisi fit untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam mugi tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Boten kraos mungkin orang-orang pun badai kepanggil Ramadan kami. Sampai orang nyanyi Ramadan tiba, tiba Ramadan. Jadi kan ekor pada Ramadan sinti itu dilungkas poso kurang pirang dino ini. Jadi memang waktu itu berjalan sangat cepat. Maka kalau kita tidak pandai-pandai mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang yang menyesal. Sedaya tiyang niku nek sampun dipanggil dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di alam barzakh mawon itu mesti getun. Sing tiyang sae getun, apa meneh naudzubillah sing mboten pate sae. Dadi sing sae getune lapo aku ben gak luwih akeh amal sing tak gawa gawe sangu. Sehingga dari amal itu tidak bisa menentukan kita kelak kecuali kita mendapatkan rahmat Allah. Tapi amal itu untuk menduduk rahmat Allah. Kan? Lalu tiyang sing pas uripe niku wis gak pate ati, mari ngono wedi, mari ngono sing diurusi urusan dunya mawon. Naudzubillah. Niku sing ten surah Al-Munafiqun Allah dawuh
setelah Allah mengingatkan kita. Jadi kalau kita memahami ayat ini sakitnya dan jadi ayat kan urutannya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Niku dampaknya. Jadi tiang rugi, nek rugi di dunia niku iso di usaha. Ya apa caranya cek gak rugi. Tapi makanya cek gak rugi itu di Al-Asr sudah dijelaskan resepnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tapi nek wis rugi teng akhirat masyaallah. Maka ayat lanjutannya kan ngeten. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Dari ayat ini wa anfiqu mimma razaqnakum, maka wa anfiqu, infaklah kalian semua, infakkanlah mimma, sebagian. Mim di sini ahli tafsir itu mufassir menjelaskan ini mim ini hanya sebagian, sehingga nanti infak itu bentuknya banyak. Dan surah Al-Talaq wonten ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah menginfakkan orang yang punya keluasan min sa'ati, ya berdasarkan keluasan yang dia miliki, keluasan rezeki yang bersifat materi, keluasan waktu. Kita ini mau mendengarkan orang yang sedang ada masalah, terus kita memberi solusi, ini juga bagian dari menginfakkan waktu kita, usul untuk kebaikan. Ya, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Nek wonten tiyang sing memang qudira 'alaihi rizquhu, wis ditakdir sakmono iku, kesempatannya yang angel, hal-hal yang lain yang sifatnya materi yang pas-pasan, maka falyunfiq mimma ataahu Allah, maka hendaklah dia menginfakkan mimma ataahu Allah, ya, dari sesuatu yang Allah telah anugerahkan kepada dia. Seperti itu. Jadi infak jangan dipahami hanya bersifat materi. Ini kan luas semuanya. Kita punya kepedulian, punya empati pada orang lain, itu bagian dari liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kita kembali ke ayat yang tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Jadi ayat kok infak mas kedusin lagi. Ini kalau mau baca sempurna loh, ya, kemudian kerdusnya kok moro-moro melarang. Ini sepertinya momentumnya sangat tepat sekali. Tapi dengan kata menderwau yang dzu sa'atin min sa'ati ngomong wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Pun monggo. Wong niki kembali kita panjenengan sedaya wis poinnya selesai. Insyaallah la ilaha illallah. Lalu kemudian ayatnya katakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Kita yang diperintah untuk menginfakkan tadi dengan bentuk yang bermacam-macam. Yang penting dalam rangka kebaikan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian, yaitu kematian. Soalnya wis mati mesti infak. Jenengan umpami wonten tiyang, mboten jenengan umpami wonten tiyang. Pun sedo. Moro-moro oleh mana aku ingin ngewangi sampean. Kira-kira jenengan ya apa? Ngomong mesti mboten purun jenengan. Makanya ngomong jeruk ini. Min qabli ayyati ahadakumul maut. Soalnya apa? Wis kadung mati. Fayaqul. Niku nyuwun Gusti Allah ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya dengan undur sedikit mawon ajalku,
Kulo ojo mati dhisik, nek sakit kulo diuripaken mari. Saya janji apa? Fa as-saddaqa. Fa atasaddaqu asya. Fa as-saddaq wa akum minas sholihin. Ada dua yang mau kita lakukan. Kulo bagi sedekah kali saya akan termasuk masuk afiliasi atau kelompok golongan orang-orang yang soleh. Begitu kalau nanti kalau sampai akan kelompoknya di Quran itu sering kali orang itu diafiliasikan dalam kelompoknya. Maka orang soleh ini untuk memperkuat kesolehannya dia harus berada di komunitas yang baik. Sama orang dulu juga begitu, dia akan mengelompok dengan komunitasnya, maka keburukannya semakin meningkat. Yang soleh diharapkan kesalahannya semakin meningkat. Makanya iblis itu ketika menolak diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, diperintah oleh Allah, Al-Quran mengatakan aba wastakbar. Itu kembali ke iblis. Aba, ya dia ini gak gelem. Apa itu yang mengabaikan diperintah kok malah tidak melaksanakan, tidak menghiraukan. Wastakbar, sombong. Lanjutannya, bukan wahuwa kafir, tapi wakana minal kafir. Iblis ini masuk komunitas orang-orang yang ingkar. Makanya yang diminta itu dua. Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kalau orang sudah wafat, jadi betul. Nek pun soleh di kelompok orang saya kok biar gak berbuat baik lebih dari itu, menyesal. Nek sampai dulu balik mana itu? Apa jawabannya? Yang ketiga, ayat berikutnya, ayat terakhir dari surah Al-Munafiqun. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali ya tidak diakhirkan. Wala yu'akhirallahu, Allah tidak mengakhirkan ajal seseorang. Ya. Wala yu'akhirallahu nafsan. Jadi sebuah jiwa manusia itu tidak bisa diundur. Kalau dia tidak aja kalau ajalnya sudah datang. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dua ayat terakhir ini maka kemudian diingatkan iki lho, kalau di alam barzah di akhirat pengertian berarti pilihannya la tulhikum amwalukum. Jangan sampai melalaikan kalian yaitu harta yang Allah titipkan kepada kita semua dan juga anak-anak. Wala auladukum al-dzikrillah, dari mengingat Allah. Baik anak itu anak kandung, anak buah, atau kalau sekarang mungkin follower dan lain sebagainya. Itu jangan sampai melalaikan kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh dan rahimahullah. Ini kan kita tinggal menghitung hari akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi belum masuk ke kitab ini pengantarnya. Karena jadi momennya saya kira tepat sehingga perlu kita sampaikan. Biasanya tradisi kita ini pun nisfu Sya'ban, berarti kan hanya kurang 2 pekan masuk bulan Ramadan. Atau menjelang bulan suci Ramadan, ada tradisi baik yang sudah sering kita lakukan. Sekarang sudah banyak WA atau media sosial. Kita ini biasanya minta maaf, nyuwun ngapunten yang sepa, bahkan mbah-mbah kula lan panjenengan sing sampun sumari ini kita berziarah ke makam beliau. Ziarah ke sarean itu beda kali ndongaaken saking beliau. Salah satunya itu bisa kita lihat. Walaupun ini adalah sabda Rasulullah SAW tentang beliau, tetapi ada ulama yang kemudian memahami maka orang yang diziarahi kuburnya, yang kalau sudah sumari, sudah meninggal itu kan di alam barzah itu kan lebih luas pengetahuannya yang beliau ketahui dibanding kita yang berada di alam dunia. Akan dijelaskan tentang itu, termasuk dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, itu kalau dulu saya pernah ngobrol kalian salah satu teman dulu. Iya, alam itu
Tapi saya belum dengar riwayatnya, tapi insya Allah ada. Alam itu yang kita lewati itu semakin nanti sampai akhir, dan yang terakhir ada alam akhirat, itu semakin luas. Kita dulu di alam rahim, itu tempatnya terbatas sekali dan gelap. Dalam bahasa Al-Quran itu orang dalam rahim termasuk dibahasakan fi dzulumatin salas, itu dalam kegelapan yang lapis 3. Dianugerahi mata, tetapi kita dalam kegelapan. Dianugerahi kaki, tapi kaki dari sakit damel bal-balan. Paling ngendang-ngendang titik terus ibu itu ketok sikile ngecap kan. Seneng kan. Jadi yang putranya sudah besar-besar, mungkin setelah cerita ini ingin punya adik lagi, kakaknya siapa? Kurang lanjutkan. Kemudian kita lahir ke alam dunia. Ini mulai skill sing asalnya dari sakit ditambal itu mulai sok digawe bal-balan proses. Mulai lahir produk langsung bal-balan kok. Lampian laku barang terantanan dituntun barang itu. Nanti orang ketika berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, dan pundi-pundi tiang pindah itu mesti tempat kepindahan yang setelahnya mesti luwih pingin enak. Bunta, jenengan pindah omah mau kontrak, ya pindah kontrak, mesti jangan pingin sing luwih ngene sing kok gak enak, pingin sing enak kok pindah oleh pas luwih gak enak itu gak rasane. Tuh pindah mana enak kontraknya sepian boleh mana? Ya. Itu baru pindah rumah, ini pindah alam. Yang kalau sudah pindah alam sakit balik, lah pindah kontrakan masih mungkin untuk ke kontrakan yang lain. Pindah omah masih mungkin pindah ke yang lain. Nah dianugerahi rezeki mungkin sakit tumbas malih, pindah mana. Tapi alam barzakh, karena bukan bikin loro apa pindah mana tentunya, ini mau sakit balik ini. Lah ketika di alam barzakh, ini lebih luas lagi. Makanya orang-orang yang sudah wafat itu tahu kondisi anak cucunya. Delok anak putri wah. Lalu kalau diziarahi ke makbarohnya ini juga besok. Dan itu salah satu bentuk birrul walidain. Kan apa? Nah kembali ke hadis Rasulullah SAW itu nanti dahulu, dan itu ada di dalam kitabnya Hadhrul Syekh yang kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Rasulullah nanti dahulunya itu man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku meninggal, maka dia seperti ziarah kepadaku, berkunjung kepadaku ketika aku masih hidup. Ini Rasulullah SAW. Makanya ketika kita ke sana lalu berusaha kepada Rasul, ini kita sesungguhnya ini lapor, ya Allah, Allah umat panjenengan ya Allah. Ya Rasulullah, Allah umat panjenengan. Kan ini kita seperti itu. Kita lanjutkan. Allah umat panjenengan. Niki nyuwun ngapunten ketika badhe masuk bulan Ramadan, lalu termasuk ziarah kubur. Kita mendoakan leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kita. Ya. Sebagaimana sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin yang diabadikan di dalam surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sebenarnya kula ini pakai angan-angan. Kan kemarin kita ini sudah melewati nisfu Sya'ban. Dahulu Rasulullah itu, jadi ini sudah lewat. Dan kita melaksanakan tradisi baik yang sudah kita laksanakan. Percaya sembilan kali, lalu kita berdoa mohon kekuatan iman, mohon Allah anugerahkan rezeki sehingga itu untuk bisa menjadi modal kita untuk beribadah kepada Allah. Kita minta kepada Allah husnul khotimah. Ini pada sabda Rasulullah. Kalau mau bahas susah ini, hanya kita akan mengambil pelajaran
pelajaran dari sabda ini, dari hadis ini. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada malam nisfu Sya'ban itu memantau hamba-hambanya beliau. Kemudian Allah memberikan ampun kepada seluruh hambanya yang minta ampun kepada Allah. Yang menarik, ini lanjutannya illa li musyrikin aw musyahidin, kecuali bagi orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan orang lain, bermusuhan dengan saudaranya. Ya orang lain ya saudara, ya saudara, bermusuhan dengan sesama manusia. Ini kalau kita ambil satu pelajaran dan hikmah, ini wonten pesan secara implisit. Kan nisfu Sya'ban itu kan sebentar lagi Ramadan. Berarti pada malam nisfu Sya'ban kita seharusnya melakukan introspeksi terhadap dua hal ini. Yang pertama ini yang tidak diampuni oleh Allah adalah musyrik. Musyrik itu yang jelas dohir, itu yang jelas-jelas menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah ini jelas. Itu namanya syirik yang jali, itu jelas. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi yang harus kita jadikan introspeksi. Nek sing musyrik jali ini tidak ada. Insyaallah di sini tidak ada. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terlindungi sampai kita kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah tsabbit qulubana ala din. Tapi yang harus kita jadikan introspeksi diri kita. Kata para ulama, syirik niku memang syirik yang paling besar itu adalah kezaliman, dan kezaliman yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Tapi ada syirik-syirik yang boleh jadi itu tidak disadari. Inilah yang kata para ulama ini disebut syirik yang khafi. Ini kembali ke ayat yang tadi mau. Makanya jangan sampai latulhikum amwalukum wala auladukum, atau apapun itu yang menjadikan kita lupa kepada Allah sehingga seakan-akan kita menuhankan sesuatu itu selain Allah. Nah ini bahaya. Berarti pesannya yang pertama, sebelum masuk bulan Ramadan kita ini memperbaiki kualitas hubungan baik kita dengan Allah secara vertikal. Yang kedua, secara horizontal, makanya kita ini minta maaf kepada sesama saudara kita, kepada sesama manusia. Karena tiap mulai masuk bulan Ramadan kok resik, saya ini insya Allah Ramadan bisa optimal. Tapi lek boten niki Ramadannya kacau. Kalau Ramadannya kacau, eman. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah madrasah ruhaniyah untuk bekal kita setelah bulan-bulan setelah Ramadan. Terus Ramadan itu boten gawe Ramadan kok ono kok apik Ramadan tok, di luar Ramadan mbok balik maneh. Niku ndak berhasil. Niku kados dengan gadah murid, para asatid, para ustadzah. Di sekolah mau apik, tapi begitu mulai kelakuannya rusak, naudzubillah, berarti ada yang salah dalam proses belajarnya. Lari kuliah, nilainya wapi, tapi ternyata ketika terjun di masyarakat, ya, attitude-nya tidak muncul, ilmunya tidak bisa disampaikan, bahkan ilmunya, naudzubillah, tidak bisa bermanfaat pada dirinya sendiri, ini berbahaya. Makanya kemarin ketika Menteri Agama Profesor Dr. Miyaji Nasaruddin Umar berkunjung ke UIN Malang, pesan beliau sesungguhnya adalah pesan bagi kita semua. Beliau mengatakan begini, keberhasilan Kementerian Agama, kita ini kan swasta yang menginduk pada Kementerian Agama. Keberhasilan Kementerian Agama itu adalah ketika anak-anak kita, anak didik kita, termasuk masyarakat kita itu semakin dekat dengan Tuhannya,
semakin dekat dengan agamanya, bukan semakin jauh. Makanya pemahaman agama, termasuk yang kita pelajari dalam Adabul Alim wal Muta'allim di episode-episode yang sebelumnya, ilmu itu harus mengantarkan orang pada khasyah. Nah sekarang yang terjadi itu banyak orang yang tahu, tetapi seharusnya bagaimana dan kenyataannya seperti apa, ini tidak nyambung. Nah ini kalau beliau sudah jauh begitu, ini berarti PR kita semua. Ya PR lembaga, ya PR para guru, ya PR para orang tua wali dan bangsa. Para hadirin dan hadirat rahimahullah. Kembali ke hadis yang kalau jadi yang kedua itu yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah musyahid, itu orang yang bermusuhan. Maka kita ini memperbaiki hubungan silaturahim di antara kita. Kalau ada masalah tertentu dalam beberapa hal, tapi kita harus proporsional. Ya, ngomong ya benar tapi ya ojo. Ya. Yang penting komunitas kita itu harus bisa memberikan sumbangsi positif dalam perbaikan ibadah kita, termasuk aspek kesalehan sosial dan juga aspek kesalehan individu. Para hadirin dan hadirat rahimahullah. Jadi pengantar sebelum masuk ke materi Adabul Alim wal Muta'allim. Terus satu lagi, wah ini pengantar itu akhirnya. Kalau nanti anak-anak ini hanya mencoba untuk mengambil hikmah. Rasulullah itu kan di setiap masuk bulan Rajab, doa beliau itu kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, jangan semua makan fi Rajab. Tapi walaupun apa tapi jarang sih praktek. Belum pernah ada masih ikan, itu dalam ikannya insya Allah praktek sebelum tambah gede tambah lama. Pulau sana dengan boten. Pak Ridwan boten, Pak Ridwan beda aku itu mau semua. Allah menjanjikan. Oh saking gede saking apal itu mau. Biar bin Pak Ridwan ya, yang benar. Itu lanjutan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meminta dan memohon kepada Allah keberkahan, belum tak Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu wonten peristiwa kalau ini sudah sempat kita bahas walaupun tidak banyak. Peristiwa Mi'raj, Rasulullah mendapatkan perintah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sya'ban ikut turunnya ayat dalam surah Al-Ahzab yang memerintahkan kita bersolawat. Ini bulan Sya'ban ada peristiwa juga tahun 16 atau 17 Hijriah, wakilan 16 itu perpindahan arah kiblat terkait dengan sholat. Ya, kalau sholawat tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Niki tiga hal ini kalau kita rangkai pesan tersiratnya ngene. Nek panjenengan pengin urip niku barokah, perbaiki sholat kita, perbanyak sholawat, perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Walaupun nanti resepnya barokah juga yang lain, tapi kalau kita melihat dari runtutan ini hikmahnya ada seperti ini. Para hadirin dan hadirat rahimahullah, kita melanjutkan mawas kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kemarin kita sampai pada dawuh dari Rasulullah yang diriwayatkan, dawuh dari Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi beliau dawuh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan al-a'dal
Jadi Rasulullah itu adalah tolak ukur atau timbangan atau neraca yang teragung. Parameternya itu kan jelas. Nggih. Wa alaihi tu'radul asya'u ala khalqihi wa siratihi wa hudah. Fama wafaqaha fahuwal haqq wa ma khalafaha fahuwal batil. Sesuatu yang nyocoki kalian nopo ingkang didhawuhaken dan diajarkan, dipraktekkan oleh Hadratul Rasul, maka itu adalah hak. Tapi nek gak cocok, fa wa ma khalafaha fahuwal batil. Kan contoh. Jadi contoh, di dalam sejarah perjalanan umat Islam itu kan wonten muncul kemudian aliran-aliran semalam. Salah satunya, ini kalau kita belajar tentang sejarah di dalam aliran dalam teologi, itu muncul ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah. Landasan yang dipakai ini sama-sama ayat Al-Quran. Filosofi yang Jabariyah itu fatalistik, yang pahamnya itu jatuh pada fatalisme. Pokoknya kita itu tidak punya kewenangan apapun karena kita itu seperti wayang yang digerakkan oleh dalam. Maka nanti yang paling berbahaya itu orang Jabariyah itu melakukan dosa maksiat, bahkan dosa besar. Lalu dia mengatakan, aku tak beliau ini, sehingga Tuhan dipersalahkan. Dari yang dikemukakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama, dan seterusnya. Di sisi yang lain, kubu yang ekstrim ada namanya Qadariyah, yang nanti pemikirannya diadopsi termasuk kelompok Mu'tazilah. Niku mengatakan bahwa manusia itu punya kekuasaan untuk menentukan dirinya, termasuk melakukan apapun. Ini Gus Bahar cerita. Kulo dari cek sumber, tapi kulo nanti minum ceramah Gus Bahar, Imam Az-Zamakhsyari yang punya tafsir Al-Kasyaf itu yang bisa menyadarkan beliau dari kemu'tazilahannya itu ternyata istrinya. Kan Mu'tazilah itu mengatakan dominasi akal dan manusia itu punya wewenang pokok iso menungso. Ketika setelah nikah, ini nun sewu nikah hanya untuk dewasa. Di malam pertama, itu istrinya memberikan syarat, Mas, aku mau ada bisa. Lalu ini sekian. Wah, akhirnya Zamakhsyari ini, Imam Az-Zamakhsyari ini nyerah. Maka dia saya istri dengan ini. Jari sampai menungso itu punya kehendak mutlak. Lalu kan iso dibawa. Wah, akhirnya dia tersadar dari Mu'tazilah. Ini wonten ceritane Gus Bahar, Rawah Gus Bahar. Makanya sakit dengan tergali dan YouTube. Lah yang benar gimana? Makanya di sini muncul akidah Asy'ari yang kemudian Imam Al-Asy'ari itu bukan ngarang tentang akidah, tapi beliau ini memformulasikan yang itu sanadnya bersambung sampai Rasulullah seperti yang diajarkan Rasulullah, lalu diikuti para sahabatnya yang dalam bahasa hadis termasuk ma ana alaihi wa ashabi. Manusia itu punya diberi oleh Allah yang namanya daya kasar, lalu diberi potensi akal. Tetapi soal ketentuan itu sudah hasil, itu sudah Allah. Tetapi manusia tetap punya kasar. Itu makanya nanti muncul yang namanya sunnatullah. Tapi manusia tidak punya kehendak mutlak. Tapi manusia gak duwe karo blas ngenteni tok ya gak iso. Makanya harus ada daya ikhtiar. Kan ngoten. Nah, maka kalau Jabariyah tadi niki durung lampau-lampau wis tawakal. Pernah suatu ketika
Ada orang yang datang ke majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik unta zaman dulu. Ditanya kan di unta sampean tengah ya Rasulullah. Terus ditanya ini boten pulau pasrah mawon. Napa jare Rasulullah? Yo taleno dhisik iki hakum fatawakal Allah. Taleno dhisik kemudian baru tawakal. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, ikhtiar zahir disupport dengan ikhtiar batin. Ini kita optimalkan. Dan nanti ini kayak apa? Sudah pasrah, tapi sudah ada ikhtiar. Yang nggak boleh itu begini. Kalau ares untuk beliau-beliau. Assalamualaikum gak potongan dadi arek sing alim. Arepmu ini dereng ini belum jadi. Jangan diputusin dulu. Kasihan nanti masa depan. Itu proses panjang. Kan kita itu membenci kemaksiatan, tapi sesungguhnya tidak boleh menjudge kemudian sampai benci pada pelaku maksiat yang kemudian kita senang wong itu. Kita benci maksiatnya, tetapi tetap mudah-mudahan orang ini mendapatkan hidayah. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu saya ketemu di TikTok percakapan kawannya Imam Asy-Syafi'i yang kemudian dijawab oleh Imam Ahmad ibn Hanbal muridnya. Itu dawuhnya dalam sekali, tapi bisa kita ambil pelajaran yang luar biasa. Kata Imam Syafi'i begini, jadi saya tulis di kitab sini di pojokan. Uhibbus shalihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, saya mencintai orang-orang sholih walaupun aku belum termasuk bagian dari mereka. Jadi jangan dipahami literal. Jangan memahami, oh tiba Imam Syafi'i gak sholih. Kata siapa? Itu ngaku sendiri. Walastu minhum. Ini ku sebuah kerendahan hati. Sama kali syairnya Abu Nuwas atau Abu Nawas niku. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya kan? Ilahi ya Allah ya Tuhanku. Lastu lil firdausi ahla. Kula niki boten pantes menjadi penduduk surga Firdaus. Tapi mlebu neraka wala aqwa ala nari jahim. Kula boten kuat nek mboten neraka. Lalu ngaku terusannya kan ada kan dunubi. Kenapa lagi tadi? Mithlu ahda'il mali. Dosa-dosa kuno seperti tumpukan pasir-pasir. Gak terhitung. Ini sebuah bentuk kerendahan hati karena manusia itu harus bisa memadukan raghabah wa rahabah. Mboten asal menungso sak api-api ke amal, paling sregep, paling top lalu mengatakan dek ini sing paling jos paling aku diliane ora enek. Mboten asal. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa. Jadi kita harus tetap merasa rendah hati. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam suatu kesempatan. Kata beliau begini, banyak orang menempatkan rendah hati itu salah tempat. Dikira rendah hati itu dengan menunjukkan pada sisi pakaian, sisi zahir. Padahal rendah hati itu ada di dalam hati. Cirinya apa? Kata beliau cuma satu cirinya. Ketika Anda merasa lebih baik dibanding yang lain dalam hal apapun, maka berarti itu belum ada dalam diri kita rendah hati. Entah dari sisi harta, entah dari sisi ilmu, entah dari sisi ibadah. Berarti ada sifat korun dalam diri kita. Yang korun itu digambarkan dalam surah Al-Qasas itu fakharaja ala qaumihi fi zinati. Dia ini keluar ke hadapan kaumnya itu fi zinati. Ya. Oke, kita lanjutkan. Uhibbus shalihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku berharap untuk mendapatkan syafaat sebab orang-orang saleh itu, karena saya mencintai mereka. Walaupun saya belum termasuk kelompok orang-orang saleh, tapi saya berharap kelak mendapatkan pertolongan dari orang-orang saleh. Dan yang paling utama adalah syafaat dari hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya kata Imam Syafi'i, wa akramu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Dan aku membenci orang yang dagangannya itu kemaksiatan.
Jadi berarti maksiat itu sampai koyok-koyok dia gambarkan maksiat itu jadikan dagangan. Ngejak kono, diajaki, kamu nanti keuntungannya sekian kalau ikut saya. Pokoknya maksiat harus dibicarakan. Lalu rendah hatinya mencapai gimana? Wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Ya walaupun kami sajane podo dalam urusan barang yang dijual atau dagangan yang dijual ini. Alhamdulillah, para dewan guru, para bapak ibu, bapak murid dan para santri, rahimahumullah. Jadi contohnya tadi, jadi para dekatnya itu hablum rasul. Jadi jangan sampai memahami kitab suci Al-Quran itu secara parsial, dan itu nanti harus ada yang membimbing biar kita tidak salah jalan. Sekarang kita lanjutkan. Wa Hubayb ibn Ash-Shahid qala libnihi. Dari Hubayb bin Ash-Shahid qala, beliau berkata libnihi kepada putranya, berpesan kepada putranya. Kedepan satu lagi pesannya mereka, ishabil fuqaha wa ta'allam minhum adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya min kathirin minal hadits. Hubayb bin Syahid itu dawuh kepada putranya, kata dia begini, ishab al-fuqaha, bergaullah dengan para ahli fikih, wa ta'allam minhum adabahum, dan belajarlah dari mereka para fuqaha etika, attitude, adab mereka. Kata bapaknya kepada anaknya, fa inna dzalika ahabbu ilayya, sesungguhnya hal itu lebih aku senangi min katsiri minal hadis, dibanding hanya sekedar memperbanyak hafalan hadis. Ini jangan sampai salah memahami dawuh ini. Dados ngeten para rawuh, Hubayb ibnu Ash-Shahid ini kan pesannya ini, ishab al-fuqaha wa ta'allam minhum adab. Hadis, jadi dulu orang-orang itu termasuk imam dalam fikih kita, mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ulama-ulama generasi muslim, generasi emas zaman generasi muslim zaman keemasan itu mesti melandasi keilmuannya pertama dengan Al-Quran. Al-Quran itu dihafal, karena setelah hafal dia sudah punya materinya, sehingga materi itu kemudian digali. Karena sumber hukum yang paling utama adalah Al-Quran. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Abbas yang beberapa pekan yang lalu belum lama itu pernah dawuh begini, Quran itu ada materinya, tidak hanya bacaan. Makanya doanya itu Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Itu dari sisi membaca dan menghafalnya. Wa 'allimna minhu ma jahilna, itu berarti ada materinya. Jadi santri-santri atau sinten mawon sing wis ngapal Quran, sing ngaji Quran ini wis api, maka jangan berhenti di situ. Lanjutkan. Ini termasuk tugas para dewan guru untuk bagaimana mengupgrade anak-anak didik kita, santri-santri kita. Kembali ke tadi. Setelah itu para ulama-ulama zaman dulu itu setelah belajar Quran itu biasanya mencari hadis. Imam Syafi'i belajar hadis ke guru ini, dan itu dihafal. Jadi kalau ulama dulu, Imam Al-Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin, hadis yang ditulis mesti dihafal. Kalau orang sekarang, profesor sekalipun nulis buku kutip hadis, dulu mesti hafal, karena nyari sumber dikutip. Kalau dulu, makanya Al-Hafidh ini orang-orang yang hafal 100.000 hadis lebih berserta sanad. Jadi orang-orang dulu itu seperti itu. Barulah kemudian ada memang orang-orang yang menghafal banyak hadis itu menjadi satu simpanan riwayat yang luar biasa. Tapi
Maksudnya Imam Hubayb bin Asyahid ini jangan hanya berhenti sampai di situ, tapi lanjutkanlah seperti imam-imam madhab itu, seperti ahli fikih. Kenapa ahli fikih? Pertama, materinya punya, terus bisa diolah materi itu dihidangkan kepada umat. Dengan beliau, kalau imam mujtahid yang mutlak mustakil, yang independen, di antaranya 4 mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kan membuat formulanya sendiri. Jadi gampangannya kalau dulu guru saya menggambarkan itu begini. Yang kita baca sekarang, yang kita pahami itu kan fikih produk yang sudah jadi. Nah, imam-imam mujtahid, imam mazhab itu mengolah. Umpama kita disuguhi nasi goreng, timunnya irisannya ringgi-ringgi, itu beliau mulai gawe laginya yang bentuknya ringgi-ringgi sehingga bisa disuguhkan begitu. Ceploknya nanti ada bentuk mata gitu disuguhkan. Cuma ada kaidah-kaidahnya nggak tahu. Lah fuqaha itu berarti dari materi yang ada bisa diolah, tidak hanya materi mentah. Tapi kalau baru hadis saja, menghafal saja, ini berarti belum diolah. Lah maunya beliau nasihat kepada putranya, bergaullah dengan ahli fikih yang bisa mengolah itu. Kalau sudah bisa mengolah dan dihidangkan, hebatnya ahli fikih imam-imam madhab itu punya toleransi tingkat tinggi karena keilmuannya mendalam. Kalau orang bahannya sedikit, taunya cuma itu, toleransinya rendah. Ono wong ngerti ini hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dikira semuanya itu mesti dididik oleh dididik mas musyrik auzubillah. Itu nanti sakit jangan baca bagaimana parameter tentang itu di kitabnya Mbah Hasyim yang Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kembali ke yang kita lihat, ahli fikih itu paling tidak di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Nanti Imam Ja'far di kalangan Syiah, kita tidak bahas itu, kita paling tidak bahas yang 4. Yang paling senior di antara 4 orang ini adalah Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah ini di Irak, lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Yang kedua Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik ini putranya sahabat Anas bin Malik. Jadi nama beliau itu Imam Malik bin Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu sahabat yang usianya panjang dan putranya banyak dan kaya, karena didoakan khusus oleh Rasulullah. Imam Malik berguru pada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru pada Abdullah ibn Umar. Sahabat berguru pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Domisili di Madinah. Saking tawadhunya Imam Malik, dikisahkan beliau tidak pernah sari di atas ranjang beliau. Ditanya oleh murid beliau, "Kenapa Imam Malik benar kok boten sari tenging?" Kata beliau, "Bagaimana mungkin saya tidur di atas ranjang sementara di Madinah inilah, di tanah kota Madinah inilah dimakamkan jasad orang paling mulia di sisi Allah." Tapi ini lagi yang praktekkan saat ini angin dengan umroh haji oleh hotel di Rusudi lantai 17. Kulo mboten purun munggah lantai 17, kulo tak lesnya teng ngarepe lift mawon repot iki. Ya sudah, yang penting tetap attitude-nya dijaga ketika kita ziarah pada Hadratur Rasul. Imam Asy-Syafi'i, Indonesia ini mayoritas mengikut mazhab Syafi'i. Lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Usia 54-53. Masih muda, produktif. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, tapi menjadi imam madhab sendiri. Lahir 164 Hijriah, wafat 246 Hijriah. Kita lihat, niki guru murid, umpama kita lihat
Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah niku hampir sezaman tapi beda tempat, beda daerah. Kalau kita kutip dari bukunya Farouk Abu Zaid yang judulnya Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Baina Al-Muhafidhin wal Mujaddidin, beliau mengatakan begini, inna madzhab al-fiqh al-islamiyyi laisa siwa in'ikasin li tatwiril hayati al-ijtima'iyyah fil 'alam al-islami. Jadi sesungguhnya madhab fikih Islam itu tidak lain kecuali dia adalah potret bagaimana perkembangan kehidupan sosio-kultural di daerahnya fil 'alam al-islam. Imam Abu Hanifah niku zaman itu terkenal dengan ahlur ra'i. Niki rada sithik, rada ilmiah sithik apa-apa. Ahlur ra'i niku napa? Beliau itu mengedepankan akal termasuk kias. Kenapa? Karena problem yang dihadapi di masyarakat yang ada di Irak itu kan kota metropolitan misalnya. Lalu yang kedua, koleksi hadis yang berkembang di Irak itu tidak sebanyak di Madinah. Karena sahabat yang diutus ke sana kan ada Abdullah ibnu Mas'ud, tapi kan tidak banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis itu rata-rata yang banyak di Madinah. Abu Hurairah. Sehingga kalau ada masalah dilihat ya nas asalnya, Qur'annya seperti apa, hadisnya ada nggak? Maka nanti di sini beliau berijtihad dengan akal beliau, tapi akal beliau bukan landasannya hawa nafsu, bukan. Makanya sampai muncul perbedaan memahami ayat aula mastumun nisa. Itu kalau Imam Abu Hanifah, sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan puasa, bahkan dengan syahwat atau tanpa syahwat tidak membatalkan. Karena la masa ai jama'tu pun bukan belum rinci sampai sini mau. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik, berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi fuqaha itu karena sudah mengolah dan materinya banyak, punya landasan metodologis yang kuat, sehingga toleransinya tinggi. Makanya terkenal sekali ungkapan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan gini, ra'yi shawab wa ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata' yahtamil shawab. Pendapat saya ini benar. Kenapa? Karena saya sudah berijtihad, sudah punya perangkat yang kuat untuk berijtihad. Dan sampai hari ini imam-imam mujtahid yang mustaqil ini tetap menjadi sandaran. Ulama-ulama zaman sekarang sekalipun al-alim al-alama itu tetap intisab, menisbatkan dirinya pada madhab. Dulu ada As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani al-Maliki, ini madhabnya. Sekarang bisa dilanjutkan oleh As-Sayyid Ahmad putra beliau al-Maliki. Al-Ustaz Ad-Doktor Sa'id Ramadan Al-Buti Asy-Syafi'i al-Mahfum, sudah wafat beliau di Suriah. Jadi ulama-ulama hari ini itu tidak ada yang kemudian berani mengatakan saya berijtihad mustaqil mutlak, independen, merdeka, terus pokoknya kaya mustahil zaman itu tidak. Karena merasa keilmuannya belum seperti beliau-beliau. Lah kok sekarang muncul orang-orang yang kemudian gak usah bermadhab, langsung memahami Al-Quran. Ternyata Quran padahal terjemahan itu tidak menyelesaikan masalah, hanya membantu sedikit memahami. Kembali ke kisah madhab. Imam Malik itu hidupnya di Madinah. Madinah itu hadis yang diriwayatkan itu banyak sekali koleksinya, sehingga Imam Malik itu dikenal dengan ahlul hadis. Karena begitu ada masalah sosial ini begini hadisnya ini, gampang mengakses.
Zaman dulu dengan orang belajar hadis itu mendatangi guru satu sudah menghafal dapat sekian hadis sudah cari lagi yang sana cari. Imam Syafi'i kan begitu. Nah, kalau saya ini enggak buka laptop, buka Al-Maktabah Asy-Syamilah atau masukkan kata kunci sudah muncul semua. Saya tahqiqi bareng sampai status ini siapa yang mensahihkan, ada yang siapa yang mendhaifkan itu muncul semua. Nanti untuk lebih jelas lagi konsultasi ke Gus Rudi, ahli di bidang. Saya hanya tahu kulit-kulitnya mau. Kita lanjutkan. Lah Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah ini kan kubunya berbeda, tapi bukan bermusuhan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i setelah beliau berguru ke Imam Malik, ketika beliau mau berangkat ke Irak, mau berguru kepada Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, ini murid langsung Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i itu tidak menangi Imam Abu Hanifah. Di saat tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i baru lahir. Tapi setelah dari Imam Malik, beliau berangkat ke Irak, ini disupport oleh Imam Malik. Gus Bahar pernah cerita, itu sampai di depan makam Baqi itu ada persewaan rental unta untuk berangkat menuju Irak itu direntalkan unta dan disangoni muridnya ketika mau belajar ke guru yang lain. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu kalau panjenengan pirsani itu nanti di Irak beliau ketika mulai berfatwa di Irak dan kemudian terkenal dengan Qaul Qadim sebelum beliau berpindah ke Mesir. Itu ada buku, saya punya buku itu disertasi orang Indonesia namanya Ustadz Nahrawi bin Abdus Salam, orang Betawi. Itu disertasi jurusan Muqarraratul Madzhab di Al-Azhar tahun 1967. Jadi 67 sudah doktor di Al-Azhar, nulis buku tentang Al-Imam Syafi'i wa madhab Al-Imam Syafi'i wa madhabahu al-qadim wal jadid. Kalau tidak salah itu judulnya. Tebal. Sudah ada terjemahannya. Diterbitkan oleh penerbit Imaniyah, judulnya Ensiklopedia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini bisa memadukan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'ah. Ini toleransinya tinggi. Makanya Hubaib tadi pesan ke putranya, bergaullah dengan para ahli fikih dan belajarlah dari mereka bagaimana attitude, bagaimana adab mereka. Maka kalau kita baca sampai pada paragraf ini menjadi PR ulo dengan para guru, para orang tua semua. Bagaimana kita ini mendoakan dan mendorong anak kita untuk bagaimana materi itu tidak hanya sebagai materi mentah, tapi bagaimana itu bisa bermanfaat untuk masyarakat kita, tentunya dengan mengedepankan etika, adab dan akhlak yang tetap baik, yaitu al-akhlak al-karimah. Kami menikah, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah mendidik putra putri kula lan panjenengan sedaya khususnya di lembaga ini, dan mugi-mugi Allah takdirkan anak-anak kita kelak betul-betul menjadi aulad dan sholihin, dzurriyyatan thayyibah yang betul-betul qurrata a'yun dan bermanfaat bagi umat. Kalau kita juga mengatakan mampir 18 kubur, kalau watos nanti ngawas yang akan datang, apalagi Ramadan nanti sudah pikir-pikir sebelum berangkat. Aku berangkat karena ini sampai berdua kapan masaknya, kamu konsumsi bisa sahabat kau lah ini yang terbaik. Tapi insya Allah betul ya, karena betul ada Rasulullah, oke? Bermanfaat, mungkin berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum kita masuk ke acara inti yaitu salam penutup, monggo kita saran-saran dulu nyuwun dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi hajat baik kula lan panjenengan sedaya ingkang sampun kita sebutaken kala wau nilai qoblal istighatsah sampai harapan-harapan baik yang dalam apa yang saya sampaikan tadi, mugi-mugi sedaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nabiyina wa ala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tubaddiluna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fi hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sharrin ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-Qur'an wa min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa min alladhina istafayta min 'ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi-idhnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya yassir yassir